di jantung kota Yerusalem, berdiri sebuah dinding tua yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah umat manusia. Inilah yang dikenal sebagai tembok ratapan, tempat paling suci bagi kaum Yahudi. Di hadapan batu-batu kuno ini, doa-doa dipanjatkan, air mata ditumpahkan, dan harapan digantungkan. Bagi mereka, dinding ini bukan sekadar bangunan, ini adalah sisa dari kejayaan masa lalu, jejak dari sebuah tempat yang diyakini sebagai bait suci Sulaiman. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Sulaiman, seorang raja yang dikenal dengan kebijaksanaannya, membangun sebuah rumah ibadah yang megah, sebuah tempat suci yang menjadi pusat ibadah Bani Israel dan simbol hubungan mereka dengan Tuhan. Namun sejarah tidak selalu berjalan indah. Bait suci itu dihancurkan oleh penaklukan, perang, dan kekuasaan yang silih berganti. Yang tersisa kini hanyalah sebagian kecil dari dinding penahannya, yang kemudian dikenal sebagai tembok ratapan. Para rabbi dan umat Yahudi datang dari seluruh penjuru dunia untuk berdiri di hadapannya, meratapi kehancuran dan memohon pemulihan. Di sela-sela batu itu tersimpan ribuan doa yang ditulis dengan harapan bahwa suatu hari kejayaan itu akan kembali. Tembok ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang keyakinan, kerinduan, dan penantian yang belum usai. Ia tetap berdiri, diam, namun berbicara tentang sejarah, iman, dan harapan yang tak pernah padam. Sejarah tembok ratapan dan klaim Yahudi atas tanah Palestina merupakan salah satu pembahasan panjang yang melibatkan agama, sejarah, dan politik yang saling berkelindan sejak ribuan tahun lalu. Dalam pandangan para sejarawan Muslim dan ilmuwan Muslim, persoalan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang arkeologi atau narasi agama semata, tetapi juga melalui pendekatan sejarah kritis yang mempertimbangkan kesinambungan penduduk serta perubahan kekuasaan yang terjadi di wilayah tersebut. Tembok ratapan yang oleh umat Yahudi disebut sebagai sisa dari bangunan suci mereka sering dikaitkan dengan tempat ibadah yang diyakini sebagai peninggalan masa Nabi Sulaiman. Namun, para sejarawan Muslim memiliki pandangan yang lebih hati-hati dalam menerima klaim tersebut karena keterbatasan bukti yang dapat memastikan secara pasti hubungan langsung antara tembok yang ada saat ini dengan bangunan asli pada masa kuno. Dalam literatur sejarah Islam, wilayah Palestina dikenal sebagai bagian dari negeri Syam yang memiliki kedudukan penting sejak masa para nabi. Tanah ini pernah dihuni oleh berbagai bangsa, termasuk kaum Kanani yang disebut sebagai penduduk asli wilayah tersebut. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keberadaan Bani Israel di Palestina tidak berlangsung secara terus-menerus tanpa putus, melainkan mengalami periode masuk dan keluar akibat berbagai peristiwa seperti penaklukan, pengusiran, dan perpindahan kekuasaan. Dalam pandangan ini, klaim bahwa tanah Palestina adalah milik eksklusif satu kelompok dianggap tidak sejalan dengan fakta sejarah yang menunjukkan adanya keberagaman penduduk sejak masa lampau. Tembok ratapan sendiri dalam pandangan Islam tidak memiliki kesucian khusus sebagaimana diyakini oleh sebagian umat Yahudi. Para sejarawan Muslim lebih menekankan bahwa kawasan tersebut berada di sekitar kompleks yang dalam Islam dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa, yang merupakan salah satu tempat suci umat Islam. Bangunan yang ada saat ini diyakini oleh banyak peneliti sebagai bagian dari struktur yang dibangun atau diperluas pada masa kekuasaan Romawi, terutama pada masa pemerintahan Herodes. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang tersisa saat ini bukanlah bangunan asli dari masa Nabi Sulaiman, melainkan hasil rekonstruksi dan perubahan yang terjadi berabad-abad kemudian. Dalam karya-karya sejarah Islam klasik, para ulama sering mengaitkan kehancuran kerajaan Bani Israel dengan penyimpangan yang mereka lakukan dari ajaran para nabi. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka mengalami 2 kali kerusakan besar yang menyebabkan kehancuran negeri mereka. Peristiwa ini kemudian dihubungkan oleh para sejarawan Muslim dengan penaklukan oleh kekuatan asing seperti Babilonia dan Romawi yang mengakibatkan mereka tercerai-berai ke berbagai wilayah dunia. Dengan demikian,
keberadaan mereka di Palestina tidak berlangsung secara permanen, melainkan terputus oleh berbagai peristiwa sejarah yang besar. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa setelah masa Romawi, wilayah Palestina terus dihuni oleh berbagai kelompok, termasuk masyarakat Arab yang kemudian memeluk Islam setelah datangnya dakwah Nabi Muhammad. Sejak masa kekhalifahan, wilayah ini menjadi bagian dari dunia Islam selama berabad-abad dengan penduduk yang mayoritas terdiri dari kaum muslimin serta komunitas lain yang hidup berdampingan. Dalam perspektif ini, klaim modern yang menyatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang tidak berpenghuni sebelum kedatangan kembali orang Yahudi dianggap bertentangan dengan catatan sejarah yang menunjukkan adanya kehidupan sosial budaya yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Selain itu, para sejarawan Muslim menekankan bahwa konsep kepemilikan tanah dalam Islam tidak didasarkan pada klaim etnis semata, melainkan pada keberadaan nyata penduduk yang tinggal dan mengelola wilayah tersebut. Tanah Palestina dalam sejarah panjangnya telah menjadi rumah bagi berbagai komunitas yang hidup secara turun-temurun. Oleh karena itu, klaim yang didasarkan pada peristiwa ribuan tahun yang lalu tanpa mempertimbangkan keberlanjutan penduduk dipandang sebagai pendekatan yang tidak adil menurut perspektif sejarah Islam. Dalam diskursus ilmiah modern, sebagian ilmuwan Muslim juga mengkaji temuan arkeologi yang sering digunakan untuk mendukung klaim tertentu. Mereka menegaskan bahwa interpretasi terhadap artefak sejarah seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga tidak selalu mencerminkan kebenaran yang objektif. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan seimbang dalam memahami bukti-bukti yang ada. Dalam hal ini, tembok ratapan dipandang sebagai salah satu situs sejarah yang penting, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar tunggal untuk membenarkan klaim kepemilikan atas seluruh wilayah Palestina. Pandangan para sejarawan Muslim juga menekankan pentingnya memahami sejarah sebagai rangkaian peristiwa yang kompleks dan dinamis. Palestina tidak pernah menjadi wilayah yang statis, melainkan selalu mengalami perubahan kekuasaan dan komposisi penduduk. Dari masa ke masa, wilayah ini berada di bawah kekuasaan berbagai imperium, mulai dari Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, hingga kekhalifahan Islam dan kekuatan lainnya. Setiap periode meninggalkan jejak yang membentuk identitas wilayah tersebut hingga saat ini. Dalam kerangka ini, klaim sepihak atas tanah Palestina dianggap mengabaikan realitas sejarah yang lebih luas. Para ilmuwan Muslim mengajak untuk melihat persoalan ini dengan pendekatan yang adil dan komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada satu narasi, tetapi mempertimbangkan seluruh lapisan sejarah yang ada. Dengan memahami bahwa Palestina adalah tanah yang telah dihuni oleh berbagai bangsa selama ribuan tahun, maka pendekatan yang lebih bijak adalah mengakui hak keberadaan semua pihak yang memiliki keterikatan nyata dengan tanah tersebut. Akhirnya, pembahasan tentang tembok ratapan dan klaim Yahudi atas Palestina dalam perspektif sejarawan Muslim tidak hanya berhenti pada perdebatan sejarah, tetapi juga membawa pesan moral tentang pentingnya keadilan dan kebenaran. Sejarah tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk membenarkan penindasan atau penghapusan hak suatu kelompok, melainkan sebagai pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih damai dan berkeadilan bagi semua manusia yang hidup di atasnya. Dalam penelusuran yang lebih mendalam, para sejarawan Muslim juga menaruh perhatian pada bagaimana narasi tentang masa lalu sering dibentuk oleh kekuasaan yang dominan pada suatu zaman. Mereka menjelaskan bahwa sejarah bukan hanya catatan peristiwa, tetapi juga hasil dari penafsiran yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ketika membahas tembok ratapan dan hubungannya dengan klaim atas Palestina, diperlukan kehati-hatian dalam memilah antara fakta sejarah dengan konstruksi narasi yang dibentuk untuk tujuan ideologis. Dalam hal ini, banyak ilmuwan Muslim menilai bahwa sebagian klaim modern tidak sepenuhnya berdiri di atas bukti yang kuat, melainkan lebih merupakan interpretasi yang diperluas dari teks keagamaan tertentu. Sebagian sarjana Muslim klasik seperti Al-Tabari dan Al-Masudi menuliskan kisah Bani Israel
dengan pendekatan yang menggabungkan riwayat agama dan catatan sejarah yang tersedia pada masa mereka. Dalam karya mereka dijelaskan bahwa wilayah Palestina pernah menjadi tempat tinggal Bani Israel, namun juga menjadi lokasi pergantian kekuasaan yang berulang kali. Penekanan mereka bukan pada kepemilikan eksklusif, melainkan pada pelajaran dari perjalanan suatu kaum yang mengalami kejayaan dan kehancuran akibat perilaku mereka sendiri. Hal ini menjadi landasan penting dalam melihat bahwa hubungan suatu bangsa dengan suatu wilayah tidak selalu bersifat mutlak dan abadi. Dalam kajian yang lebih kontemporer, ilmuwan Muslim mengkaji ulang sumber-sumber sejarah dengan metode yang lebih kritis, termasuk membandingkan catatan dari berbagai peradaban. Mereka melihat bahwa wilayah Palestina setelah masa kuno terus mengalami perkembangan budaya dan sosial yang tidak terputus. Masyarakat yang tinggal di sana membangun kehidupan dengan tradisi yang berkembang secara alami dari generasi ke generasi. Dalam perspektif ini, hubungan penduduk dengan tanah tidak hanya didasarkan pada sejarah kuno, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan yang nyata hingga masa modern. Sebagian pemikir Muslim juga menyoroti bagaimana istilah tanah yang dijanjikan sering digunakan dalam diskursus politik modern tanpa mempertimbangkan konteks historisnya. Mereka menilai bahwa konsep tersebut dalam teks keagamaan memiliki dimensi spiritual dan moral yang tidak bisa serta-merta diterjemahkan menjadi klaim politik atas wilayah tertentu di masa kini. Oleh karena itu, penggunaan konsep tersebut sebagai dasar legitimasi dianggap sebagai penyederhanaan yang mengabaikan kompleksitas sejarah dan realitas sosial yang ada. Selain itu, kajian arkeologi modern juga menjadi perhatian penting dalam analisis para ilmuwan Muslim. Mereka mengakui bahwa penelitian arkeologi dapat memberikan gambaran tentang kehidupan masa lampau, namun mereka juga mengingatkan bahwa interpretasi terhadap temuan tersebut seringkali tidak bersifat tunggal. Banyak situs yang memiliki lapisan sejarah dari berbagai periode, sehingga sulit untuk mengaitkannya secara langsung dengan satu kelompok tertentu saja. Dalam konteks tembok ratapan, hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa situs tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang yang melibatkan berbagai peradaban. Para sejarawan Muslim juga menekankan bahwa Palestina memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam sebagai tempat yang diberkahi dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Wilayah ini tidak hanya penting karena sejarahnya, tetapi juga karena perannya dalam perjalanan para nabi yang dihormati dalam Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tanah ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak manusia yang menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul berbagai kajian yang berusaha mengaitkan identitas modern dengan akar sejarah kuno. Namun, para ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa identitas suatu masyarakat terus berubah seiring waktu, sehingga tidak bisa disederhanakan hanya pada satu periode tertentu. Mereka menegaskan bahwa masyarakat yang hidup di Palestina saat ini merupakan hasil dari proses sejarah panjang yang melibatkan interaksi berbagai budaya dan bangsa. Dengan demikian, klaim yang mengabaikan keberadaan mereka dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan historis. Pendekatan yang ditawarkan oleh para sejarawan Muslim dalam memahami persoalan ini adalah dengan melihat sejarah sebagai suatu amanah ilmiah yang harus dijaga kejujurannya. Mereka mendorong agar setiap kajian dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, serta menghindari bias yang dapat merusak objektivitas. Dalam konteks ini, tembok ratapan dipandang sebagai salah satu bagian dari warisan sejarah dunia yang seharusnya dihormati sebagai peninggalan masa lalu, tanpa dijadikan alat untuk membenarkan klaim sepihak atas suatu wilayah. Lebih jauh lagi, para ilmuwan Muslim mengajak untuk melihat bahwa konflik yang berkaitan dengan sejarah seringkali berakar pada perbedaan cara memahami masa lalu. Oleh karena itu, solusi yang adil tidak hanya memerlukan pendekatan politik,
tetapi juga pemahaman sejarah yang lebih mendalam dan seimbang. Dengan memahami bahwa Palestina adalah tanah yang telah menjadi tempat tinggal berbagai bangsa selama ribuan tahun, maka pendekatan yang lebih bijak adalah mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan yang berlaku bagi semua pihak. Dengan demikian, pembahasan lanjutan mengenai tembok ratapan dan klaim atas Palestina dalam perspektif sejarawan Muslim menunjukkan bahwa isu ini tidak dapat disederhanakan menjadi satu narasi tunggal. Ia merupakan persoalan yang melibatkan sejarah panjang, interpretasi yang beragam, serta dinamika sosial yang kompleks. Melalui pendekatan yang kritis dan adil, para ilmuwan Muslim berusaha memberikan kontribusi dalam memahami persoalan ini secara lebih utuh, sehingga dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih berkeadilan di masa yang akan datang. Dalam pengembangan kajian berikutnya, para pemikir Muslim juga mengkaji bagaimana hubungan antara teks suci dan realitas sejarah seringkali dipahami secara berbeda oleh berbagai kalangan. Mereka menjelaskan bahwa teks keagamaan memiliki dimensi petunjuk moral yang tidak selalu dimaksudkan sebagai peta geografis yang bersifat permanen. Oleh karena itu, ketika teks tersebut ditafsirkan secara literal untuk mendukung kepemilikan wilayah tertentu, maka diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi penyimpangan makna. Dalam pandangan ini, banyak ilmuwan Muslim menegaskan bahwa ajaran para nabi lebih menekankan pada ketaatan kepada Tuhan dan keadilan sosial daripada penguasaan teritorial. Sebagian sarjana seperti Ibnu Khaldun memberikan perspektif yang lebih luas tentang dinamika kekuasaan dalam sejarah manusia. Ia menjelaskan bahwa suatu kelompok dapat mencapai kejayaan ketika memiliki solidaritas sosial yang kuat, namun juga dapat mengalami kemunduran ketika nilai-nilai tersebut melemah. Pendekatan ini digunakan oleh para ilmuwan Muslim untuk memahami bahwa perubahan kekuasaan di Palestina merupakan bagian dari hukum sejarah yang berlaku bagi semua bangsa. Dengan demikian, tidak ada satu kelompok pun yang dapat mengklaim kekuasaan abadi atas suatu wilayah hanya berdasarkan masa lalu. Selain itu, para peneliti Muslim juga memperhatikan aspek demografi yang sering kali diabaikan dalam perdebatan. Mereka menunjukkan bahwa selama berabad-abad wilayah Palestina dihuni oleh masyarakat yang beragam dengan identitas yang terus berkembang. Penduduk yang tinggal di sana membangun hubungan dengan tanah melalui aktivitas pertanian, perdagangan, dan kehidupan sosial yang berlangsung secara turun-temurun. Dalam konteks ini, keberadaan mereka tidak dapat dipisahkan dari sejarah wilayah tersebut, sehingga hak mereka sebagai penduduk tidak bisa diabaikan begitu saja. Kajian lain juga menyoroti bagaimana istilah-istilah tertentu dalam narasi sejarah modern seringkali digunakan untuk membentuk persepsi publik. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa penggunaan istilah yang bersifat emosional dapat mengaburkan fakta sejarah yang sebenarnya lebih kompleks. Oleh karena itu, mereka mendorong penggunaan bahasa yang lebih objektif dalam membahas isu ini agar tidak memperkeruh keadaan. Pendekatan ilmiah yang netral dianggap sebagai langkah penting untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Dalam konteks situs yang dikenal sebagai tembok ratapan, para sejarawan Muslim melihatnya sebagai bagian dari lanskap sejarah yang lebih luas di kawasan Yerusalem. Kota ini telah menjadi pusat spiritual bagi berbagai agama selama ribuan tahun, sehingga setiap bagiannya memiliki makna yang berbeda bagi komunitas yang berbeda pula. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keberagaman makna ini seharusnya menjadi dasar untuk saling menghormati, bukan untuk saling meniadakan. Dengan demikian, pendekatan yang inklusif dianggap lebih sesuai dengan realitas sejarah kota tersebut. Sebagian pemikir kontemporer juga mengaitkan pembahasan ini dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan perlindungan terhadap hak manusia tanpa memandang latar belakangnya. Mereka menilai bahwa sejarah seharusnya menjadi sarana untuk memahami kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali di masa kini. Dalam hal ini, penggunaan sejarah sebagai alat legitimasi
untuk menyingkirkan pihak lain dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar tersebut. Lebih jauh lagi, para ilmuwan Muslim menekankan pentingnya membedakan antara identitas keagamaan dengan identitas politik. Mereka menjelaskan bahwa agama mengajarkan nilai-nilai universal yang bersifat melampaui batas wilayah, sementara politik seringkali berkaitan dengan kepentingan kekuasaan yang berubah-ubah. Ketika keduanya dicampur tanpa kehati-hatian, maka dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak adalah dengan menempatkan agama sebagai sumber etika dan menjadikan politik sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam kajian sejarah yang lebih luas, para sejarawan Muslim juga menyoroti bagaimana wilayah Palestina menjadi titik pertemuan berbagai peradaban besar sepanjang sejarah. Dari masa kuno hingga era modern, kawasan ini selalu memiliki peran strategis yang menjadikannya pusat perhatian dunia. Setiap peradaban yang datang meninggalkan jejak yang memperkaya identitas wilayah tersebut. Dengan memahami hal ini, para ilmuwan Muslim berpendapat bahwa Palestina tidak dapat direduksi menjadi milik satu kelompok saja, karena sejarahnya merupakan hasil kontribusi banyak pihak. Akhirnya, dalam melihat keseluruhan persoalan ini, para ilmuwan Muslim mengajak untuk kembali kepada prinsip kejujuran ilmiah dan keadilan moral. Mereka menekankan bahwa memahami sejarah secara utuh memerlukan keterbukaan terhadap berbagai sumber serta kesediaan untuk mengakui kompleksitas yang ada. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan pembahasan mengenai tembok ratapan dan klaim atas Palestina dapat membawa pada pemahaman yang lebih mendalam, serta mendorong terciptanya solusi yang menghormati hak semua pihak yang terkait.